Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat nikmat terlarang, bagian ke-13. Nikmat terlarang berlanjut meskipun sudah terbongkar. David mendekatkan ponselnya ke telinga. Seseorang yang dihubungi segera menerima panggilan darinya. Selamat siang, Pak Temi. Saya David. Selamat siang. Ternyata calon menantu. Temi tertawa kecil. David sedikit mengukir senyum. Maaf kalau saya sudah mengganggu, Pak Temi. Tidak mengganggu. Saya justru senang bila berbicara denganmu. Kalau boleh saya tahu, ada apa ya? David menghela napas dalam. Saya mau meminta nomor ponselnya Belina. Sebenarnya, kami tidak sengaja bertemu di kafe saya, hanya saja dia seperti masih belum nyaman bicara dengan saya. Jadi, saya mau meminta nomornya lewat Pak Temi. Ya, tentu saja. Nanti saya kirim nomornya lewat pesannya. David yang sedang duduk di sofa ruang kerjanya, kini berjalan menuju jendela. Kalau boleh tahu, pukul berapa biasanya Belina ada di rumah? Saya ingin mencoba mengenalnya lebih jauh, Pak. Belina jarang di rumah, karena dia memilih tinggal di apartemen. Kamu tinggal pergi ke sana saja. Bagaimana? Boleh. Nanti Pak Temi kirim saja alamat apartemennya lewat pesan. Tapi, jangan beritahu Belina kalau saya ingin berkunjung ke sana. Temi kembali tertawa kecil. Baik. Nanti, Pak Temi beritahu saya saja kalau dia sedang di apartemen. Temi mengiyakan. Lalu, panggilan pun mereka akhiri. Tidak perlu menunggu lama, Temi mengirim pesan kepada David. Temi memberitahu nomor ponsel dan alamat apartemennya Belina. Sorenya, Belina yang baru keluar dari ruangannya berpapasan dengan Temi. Pi, sapa Belina seraya tersenyum kepada ayahnya itu. Temi berdiri berhadapan dengan Belina. Mau pulang ke apartemen? Iya, Pi. Hati-hati di jalannya. Papi duluan. Temi tersenyum, lalu melangkah pergi lebih dulu. Temi pun mengirim pesan kepada David untuk memberitahu bahwa Belina akan ke apartemen. Mungkin nanti saya ke sananya, karena masih ada urusan. Terima kasih sudah mau memberitahu ya Pak Temi. Jangan sungkan untuk menghubungi saya kalau ada perlu ya. Baik Pak. Sekali lagi terima kasih. Temi merasa bahagia dan berharap itu menjadi pertanda bahwa David mulai tertarik untuk mendekati Belina. Di apartemen, Belina menunggu kekasihnya datang. Memang, dia sudah ada janji untuk bertemu Edwin. Edwin ingin tahu tentang pertemuan Belina dan Elsa. Edwin merasa khawatir, Belina berkata macam-macam kepada Elsa. Sesampainya di depan pintu apartemen milik kekasih gelapnya itu, Edwin segera menekan bel. Tidak perlu menunggu lama, Belina membuka pintu. Edwin pun dipersilakan masuk. Setelah mengunci pintu, Belina langsung mendekap Edwin dari belakang. Begitu erat. Kangen. Edwin pun merasakan hal yang sama. Namun, dia segera melepaskan dekapan Belina dan membalikkan badan. Kini, mereka berdiri saling berhadapan. Tak dihiraukannya perasaan yang mengganjal di pikirannya masing-masing. Belina dan Edwin sudah sepakat bahwa jika bertemu di apartemen yang pertama adalah melepas hasrat rindu dulu, baru ke masalah lain. Begitupun pertemuan sekarang, mereka berdua seolah tidak ada masalah yang dihadapinya. Perlahan Belina meraih tangan Edwin, lalu dituntunnya menuju ranjang empuk yang semerbak mewangi, sengaja sudah dipersiapkan Belina spesial setiap akan melepas rindu. Mereka larut melepas rindu yang menggebu, dan meluapkan hasrat dalam kenikmatan yang begitu indah. Seakan tidak ada beban, mereka berdua asik dalam mengarungi bahtera nikmatnya surga dunia. Dalam keadaan begitu, penasaran Edwin akan pertemuan Belina dengan Elsa seolah lenyap dari pikirannya. Yang ada hanya arengan dan lenguhan nikmat yang bersahutan dari dua insan yang sedang dimabuk rindu asmara dan hasrat. Setengah jam berlalu. Tiba-tiba mereka saling berteriak. Rupanya Belina dan Edwin baru saja mencapai puncak kenikmatan yang tiada tara dalam petualangannya. Belina dan Edwin masih saling mendekap, ia masih merasakan sisa kenikmatan yang begitu syahdu dibuatnya. Lemas tapi bikin nagih. Tak ada suara apapun selain nafas mereka yang tidak beraturan. Bagi Belina,
Satu ronde sudah cukup untuk mengobati rasa rindu dan hasrat yang menggebu di tengah peliknya perasaan dalam batinnya. Ia merasakan ada ketengan di setiap dekapan Edwin apalagi setelah hasratnya merasa terpuaskan. Setelah nafas mereka kembali normal, perlahan Belina menatap kekasih gelapnya. Cinta yang begitu mendalam kepada Edwin susah untuk dihilangkan, terlebih Edwin selalu memberi kehangatan dan kenikmatan yang begitu luar biasa. Makasih sayang. I love you. Lirih Belina sambil mengecup pipi Edwin. Sama-sama sayang. I love you too. Balas Edwin sambil mengecup kening Belina. Tak dihiraukannya sisa keringat yang membasahi kening Belina setelah memacu hasrat kenikmatan tadi. Perlahan Edwin melepaskan dekapan Belina, lalu menuju kamar mandi. Sekembalinya dari kamar mandi, giliran Belina masuk kamar mandi. Sementara Edwin langsung memakai kembali pakaian yang berceceran di lantai, setelah itu duduk di sofa lalu menengadah menatap kosong langit-langit apartemen. Tak lama kemudian, Belina keluar dari kamar mandi dan sudah berpakaian lengkap. Belina menghela napas dalam. Lalu, berjalan mendekati sofa dan duduk di samping Edwin seraya menyenderkan punggung di sandaran sofa. Sekarang, katakan padaku. Apa saja yang kalian bicarakan di kafe itu? Ucap Edwin membuka percakapan, yang sedari tadi ingin tahu apa saja yang dilakukan dalam pertemuan antara Elsa dan Belina. Elsa menyuruhku mengakhiri hubungan kita, Mas. Lalu, apa jawabanmu? Edwin mengangkat kedua alis. Aku memintanya menjadikanku adik madu. Belina tersenyum kepada Edwin yang kini melebarkan mata. Apa maksudmu menjadi adik madu? Belina tertawa melihat ekspresi Edwin. Sedangkan, Edwin menatap heran kekasih gelapnya itu. Aku hanya bercanda, Mas. Kenapa Mas dan Elsa sama-sama tidak bisa diajak bercanda sih? Belina berdecak-decak. Tolong, seriuslah. Aku tidak akan pernah mengakhiri hubunganku denganmu, Mas. Karena aku sangat mencintaimu. Edwin bingung harus berkata apa lagi. Lalu menghela napas dalam. Bahkan aku pun rela bila hanya menjadi kekasih gelapmu seumur hidupku, Mas. Kini, mata Belina mulai mengembun. Jangan seperti itu. Edwin menatap lekat Belina. Kamu berhak bahagia, bila nanti tidak bersamaku. Gimana kalau aku hanya bahagia denganmu, Mas? Mata yang mengembun itu, kini tidak bisa membendung air mata. Aku tidak bisa memberimu kebahagiaan dan kepastian tentang hubungan kita ini. Air mata Belina mengalir semakin deras. Bahunya berguncang. Hatinya semakin koyak setelah mendengar perkataan Edwin. Sebenarnya, ini salahku. Aku membuatmu mencintaiku begitu dalam. Mungkin, kalau dulu aku. Ini bukan salahmu, Mas. Ponsel Edwin berdering. Setelah dilihat siapa yang memanggil, dia segera menerima panggilan dari rekannya itu. Iya, Di. Lu jadi jenguk Kevin di rumah sakit? Iya, nanti gue nyusul. Lo duluan saja atau tunggu di parkiran. Gue mau berangkat sekarang. Belina melebarkan mata. Ada rasa kesal di hatinya, karena Edwin akan segera pergi. Setelah mengakhiri panggilan dengan Hardy, Edwin pun memberitahu Belina kalau Kevin sedang sakit dan kini sedang dirawat di rumah sakit. Aku mau pergi dulu, sayang. Pergi saja, suruh Belina tanpa melihat Edwin. Kamu kalau lagi kesal tambah cantik. Edwin sedikit mengukir senyum. Sedangkan, Belina hanya diam saja. Aku pamit dulu ya. Edwin mendekati Belina, lalu mengecup kening kekasih gelapnya itu. Setelah itu, dia melangkahkan kaki menuju pintu. Di sisi lain, David keluar dari lift. Lalu, melihat Edwin yang baru saja keluar dari apartemen Belina. Edwin berjalan sedikit cepat, karena terburu-buru. David kembali melihat isi pesan dari Temi mengenai alamat apartemen Belina. David menjadi heran, kenapa Edwin keluar dari sana. David berdiri sedikit lama di depan pintu apartemen Belina. Lalu, ditekannya bel dan menunggu sang pemilik apartemen itu membukakan pintu. Belina merasa heran setelah mendengar bunyi bel. Belina berpikir, kalau Edwin kembali lagi. Saat dia mau membuka pintu, langkahnya terhenti saat melihat monitor. Ternyata, yang menekan bel adalah David. Bel pintu apartemennya berkamera.
Jadi, dia bisa tahu orang yang sudah menekan bel, meskipun dia masih di dalam apartemen. Apakah David melihat Mas Edwin keluar dari sini? Tanya Belina dalam hati. Kini, dia merasa tidak tenang. Belina menghapus air mata, lalu memaksakan diri membuka pintu. Hei! David mengukir senyum. Dari mana kamu tahu alamat apartemenku? Apakah saya tidak akan diizinkan masuk? David mengangkat kedua alis. Belina pun mempersilakan David masuk. Setelah masuk, Belina mempersilakan David duduk. Saya tahu alamat apartemenmu dari Pak Temi. Apakah kamu merasa keberatan bila saya ke sini? Tidak. Hanya saja, kenapa mendadak seperti ini? Tanya Belina canggung. Karena saya ingin memberimu kejutan, Belina. Belina yang masih berdiri bertanya, kamu mau minum apa? Biar aku bawakan. Teh manis hangat saja. Belina pun mengangguk, lalu segera membuatkan David teh manis hangat. Tidak perlu menunggu lama, Belina menyuguhkan secangkir teh manis hangat di meja. Lalu, duduk dan mempersilakan David minum. Sebenarnya, saya ke sini ingin mengembalikan ini. David mengulurkan selembar uang 100.000 yang waktu itu ada di meja kafe. Belina mengernyit. Ini maksudnya apa? Kamu dan temanmu itu tidak perlu membayar waktu di kafe saya. Sebenarnya, saya bisa saja langsung mengembalikan uang ini, hanya saja saya ingin bertemu dan berbicara denganmu. Sebenarnya, itu uangnya dia. Aku waktu itu juga terburu-buru, jadi lupa membayarnya. Belina tersenyum kaku. Tidak masalah. Kamu kembalikan saja uang ini kepadanya. Gimana ini? Masa aku harus mengembalikan uang itu kepada Elsa? Tanya Belina dalam hati. Belina pun mengambil uang itu, karena dia tidak ingin nanti David menjadi curiga. Terima kasih, ya. David mengangguk. Lalu, meminum teh manis hangat. Di apartemen semewah ini, kamu hanya tinggal sendiri? Iya. Memangnya kenapa? David jadi teringat Edwin yang keluar dari apartemen Belina. Ada rasa penasaran, tapi dia lebih memilih tidak bertanya akan hal itu. Ternyata selain cantik, kamu juga seorang wanita yang mandiri. Kedua orang tuamu pasti bangga memiliki putri sepertimu. Terkadang, aku pulang ke rumah. David mengangguk-angguk. Lalu, memandang Belina yang sedang memandangi lukisan Menara Eiffel di dinding. Belina, kalau saya ingin menjadi temanmu, boleh? Belina melihat David yang menunggu jawaban darinya. Kenapa kamu ingin berteman denganku? Sepertinya kamu wanita yang baik. Belina mengangguk pelan. Kalau dia menolak, rasanya tidak enak. Lagian, Belina merasa David orang yang baik. Semoga kita bisa berteman dengan baik dan mengenai perjodohan kita. Jangan membahas itu. Aku belum siap menikah. Belina merasa tidak tenang. Ada rasa khawatir bila David akan menyetujui perjodohan itu. Kamu pikir saya sudah siap menikah? Justru, saya masih ingin fokus membuat perusahaan Airlangga Group menjadi tambah besar. Makanya, saya ingin kita berteman saja dulu. Belina hanya tersenyum kaku. Hatinya mulai tenang, karena menurutnya David ternyata belum siap menikah. Kalau boleh tahu, kenapa tadi matamu sembab? Apakah kamu sudah menangis? Apa yang harus kukatakan? Tanya Belina dalam hati. Apakah kamu sedang ada masalah? Belina menggeleng, lalu tersenyum kepada David yang memandangnya heran. Aku baik-baik saja. Saya pikir kamu sedang ada masalah. Mungkin, saya sebagai temanmu bisa membantu. Tidak ada. Kamu tenang saja. David melihat jam di tangannya. Lalu, melihat Belina. Sepertinya saya harus segera pulang. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan mau menjadi teman saya. Belina mengangguk. Apakah saya boleh ke sini lagi di lain waktu? Boleh, tapi beritahu aku kalau mau ke sini. David pun mengiyakan, lalu melangkah pergi. Belina merasa bisa bernapas lega karena David tidak bertanya macam-macam. Di rumah sakit, Edwin dan Hardy menuju ruangan tempat Kevin dirawat. Di sana Kevin hanya sendiri. Edwin meletakkan buah-buahan yang sudah dibeli di nakas. Begitupun dengan Hardy. Sudah baikan, bro? Tanya Edwin, lalu duduk di dekat ranjang sebelah kanan Kevin. Belum sih. Lu sendirian saja? Istri lu gak nemenin? Tanya Hardy yang merasa heran karena tidak ada orang yang menemani Kevin.
Kevin tersenyum getir. Istri gue di rumah orang tuanya. Kami lagi ada masalah. Masalah apa memangnya? Tanya Hardy, lalu duduk di dekat ranjang sebelah kiri Kevin. Sebenarnya, gue malu mau ngasih tahu kalian. Ya, sudah. Tidak perlu memberitahu kami, bro. Edwin mengukir senyum kepada Kevin yang dari wajah rekannya itu tergambar kesedihan. Edwin pun memberi kode kepada Hardy berupa gelengan pelan agar tidak melanjutkan pertanyaan tentang rumah tangganya Kevin. Gue ketahuan selingkuh sama istri. Jadi, dia pulang ke rumah orang tuanya. Edwin dan Hardy melebarkan mata. Mereka merasa tidak percaya dengan apa yang dikatakan Kevin. Lu ngapain selingkuh, Vin? Tanya Hardy. Gue gak bisa nahan godaan. Sekarang, mana selingkuhan lu? Apakah dia merawat lu saat sakit gini? Tanya Hardy seraya menyipit. Kevin menggeleng pelan. Hardy kembali bertanya, apakah selingkuhan lu cuma nemenin saat lu sehat dan ada duit saja? Sepertinya begitu, jawab Kevin. Sementara Edwin hanya diam saja seraya mendengarkan percakapan kedua rekannya itu. Sekarang, lu nikmati saja sakit tanpa ada istri apalagi selingkuhan. Maaf, ya, bukan maksud gue menggurui. Tapi, seharusnya kita sebagai suami harus menjaga baik-baik hati istri. Bukan malah menyakiti. Bagaimanapun juga, dia yang sudah melahirkan anak kita yang dikandung di rahimnya. Hardy melihat Kevin dan Edwin secara bergantian. Jantung Edwin merasa terhenti seketika. Kini, Edwin teringat Elsa yang sudah dikhianati. Namun, Elsa tetap sabar menghadapinya. Waktu istri gue melahirkan, gue ikut nemenin dia. Gue benar-benar gak tahu harus berkata apa lagi. Perjuangannya saat melahirkan antara hidup dan mati. Di saat itu, gue berjanji buat terus menjadi suami sekaligus ayah yang baik. Edwin jadi teringat saat Elsa melahirkan Kia. Saat itu, Edwin masih di kantor, hingga dia tidak bisa menemani Elsa saat melahirkan. Kevin mengusap sudut mata. Sama seperti Hardy, dia pun menemani istrinya saat melahirkan. Namun, godaan wanita di luar sana mampu membuatnya lupa mengenai perjuangan sang istri saat melahirkan anaknya. Jadi, gue harus gimana? Hardy menghela napas dalam. Lalu, memegang bahu kiri Kevin. Lu harus tobat dululah. Karena yang lu lakuin itu dosa. Terus, minta maaf sama istri. Perbaiki hubungan kalian. Jangan pernah ngelakuin hal buruk seperti itu lagi. Kalau istri gue gak mau maafin. Kalau berbagai usaha gak membuahkan hasil, ya, itu terserah kalian mau melanjutkan atau mengakhiri. Gue cuma bisa ngasih saran saja buat lu, Vin. Hardy melihat Edwin yang tidak lagi berbicara dan sedang menunduk. Kenapa lu diam saja, Ed? Edwin melihat Hardy. Lalu, mengukir senyum. Ternyata lo bijak juga, Di. Gue cuma bicara apa adanya saja. Hardy melihat jam tangannya. Sepertinya jam besuk sudah mau habis. Ya, sudah. Kita pulang sekarang, Di. Edwin bangkit dari duduknya. Cepat sembuh, ya, Vin. Semoga masalah rumah tangga lu bisa segera diperbaiki, harap Hardy seraya tersenyum kepada Kevin. Makasih, ya, kalian sudah mau jenguk gue. Sepertinya, setelah sembuh dan pulang dari sini, gue bakal berusaha memperbaiki semuanya. Sip. Hardy mengacungkan ibu jari tangan kanannya. Kami pulang dulu, ya, bro. Cepat sembuh, harap Edwin. Lalu, dia melangkah pergi bersama Hardy. Bersambung.